Iya teman-teman, jadi kami di sini telah berada di Negeri Soya, tepatnya di depan Rumah Raja Negeri Soya. Iya, jadi kami datang ke sini untuk bersama-sama mengidentifikasi bagaimana adat cuci negeri yang ada di Soya ini. Baik teman-teman, ini adalah prasasti Batu Teong yang di dalamnya terdapat 13 prasasti Batu Teong. Jadi pada zaman dahulu, setiap mata rumah memilih salah satu batu sebagai tanda kedatangan mereka. Batu-batu ini dianggap sebagai perahu-perahu yang membawa mereka bertempat dan berdiam di tempat mereka masing-masing. Jadi batu-batu teong ini tersebar di negeri Soya, ada yang di atas dan di sebelah belakang kami juga ada salah satu batu teong. Batu teong itu batu pertanda ketika satu marga dia dari suatu tempat kemudian datang di suatu tempat, dari tempat A dia datang ke tempat B, lalu kemudian bahwa menandakan bahwa dia adalah masyarakat di situ, dia taruh satu batu, ya kan? Dalam berbagai bentuk lah, ada yang buntal, ada yang lonjong, ada yang bundar, ya kan? Nah, jadi kemudian ketika orang tuanya sudah tidak ada, kemudian anak cucunya ada, nah itu menjadi pertanda bahwa orang tuanya itu zaman nenek moyang dia berada di tempat itu. Ya, nah, contoh kayak di Soya aslinya kan dari Seram, dari Seram. Nah, lalu kemudian semua datang ke negeri Soya sekarang ini di Pulau Ambon. Nah, kemudian ada marga-marga, ada Soplanit, ada Pesulima, ada Tantalahitu, ada Huaa, ada Rehata, ada Ririmase, ada Salakuri, ada Hapuri, ada Latumanuwei, ada Latukonsina, ya kan? Ada Dewana. Nah, semua yang marga-marga yang tadi beta sebutkan semua punya batunya ada. Walaupun yang tersisa sekarang asli ya tinggal Rehata, Tantalahitu, Pesulima, Huaa, Soplanit, ya kan? Lalu kemudian yang lain-lain itu sudah tidak ada. Tapi batu peninggalan zaman nenek moyang dorang masih ada. Sehingga ketika dorang di luar pun, umpama dorang sudah menetap di Haruku, di Saparua, umpama di Tenggara, tapi ketika kembali dorang tahu bahwa dorang asal dari negeri Soya, bahwa dorang punya batu ada, dorang punya marga ada, bahwa dorang asalnya dari Soya, sehingga dorang tidak melupakan dorang punya negeri asli. Ketika dorang mau sampai di mana, bahkan ketika sekarang mama tanya marga Salakuri di Wasu, dorang bilang itu Salakuri dari Wasu, kemudian tanya Ririmasi dari Haruku, ya kan? Dia bilang asli Haruku. Padahal tidak, itu semua dari Soya. Tapi kemudian ada sejarah-sejarah yang kemudian membuat mereka keluar dan tidak kembali lagi ke sini. Tapi mereka punya batu ada, batu pemali, batu teong ada, menandakan bahwa dong ini masyarakat asli di Soya. Nah begitu. Kalau untuk tradisi adat tidak ada yang berubah. Tradisi adat cuci negeri dari dulu sampai sekarang tidak ada yang berubah. Alat yang dipakai tetap sama, ritual nyanyian juga tetap sama. Tidak kemudian ketika perkembangan teknologi lalu kemudian nyanyian adat dia berubah di Indonesia kan tidak. Dia tetap dengan nyanyian, kalau orang tua bilang bahasa tanah, tetap dengan bahasa tanah. Istilah bahasa suku lah. Ya kan dulu sebelum ada agama itu kan ada agama suku. Nah, kemudian jadi dalam setiap ritualnya baik dalam nyanyian maupun pepatah atau nasihat semua dipakai bahasa adat. Ada bahasa adat. Kecuali ada nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Bapak Raja atau kepala soa, nah itu pakai bahasa Indonesia supaya lebih dimengerti untuk memberikan nasihat, memberikan wejangan kepada generasi muda.
dan masyarakat Indonesia. Gitu.